teman-teman pendengar podcast Single and Married, selamat sore. Padahal dengarnya mungkin pagi ya Mbak Noni ya. Iya, bisa jadi. Ketemu lagi kita hari ini di podcast Single and Married. Dan hari ini kita ada tamu setia kita yang kayaknya juga pendengar setia kita ya Mbak Noni ya. Iya, Mbak Yoyen selalu kita loh. Iya, ada Mbak Yo. Hai Mbak Yo. Hai Vini, hai Noni. Halo. Akhirnya Apa kabar, Mbak Mbak? Yo. Apa? Iya, apa kabar Mbak? Baik. Sekarang udah spring, makanya banyak warna-warni di muka dan di tangan. Iya, aku mau bilang akhirnya setelah beberapa kali ngobrol bareng podcast Single and Married, kali ini Mbak Yo kelihatan mukanya. Jadi kalau teman-teman mau lihat ke YouTube kita untuk edisi kali ini ya. Yang mana sih Mbak Yo? Ini orangnya. Yeah. Oke. Kecuali yang follow. Iya, kecuali yang follow aku di Insta ya, tahu aku suka post selfie kadang-kadang. Iya. Oke, Mbak Noni silakan. Oke, hari ini karena maksudnya udah bulan Ramadan, terus kita pasti udah lihat lah ya, banyak orang udah mulai posting hampers, bahkan banyak pedagang juga yang udah kayaknya sebelum puasa bahkan udah posting hampers yang bisa dijadiin ide untuk dikasihin ke orang-orang terdekat kita. Nah, yang pengen kita bahas adalah kalau kita dikasih hampers, itu wajib nggak sih kita posting di Insta Story atau di sosial media? Terus kalau misalnya nggak kita posting, apakah tahun depannya kita akan dapat hampers juga? Bener. Wah, ini. Oke. Berarti kita mulai dengan pertanyaan, apakah perlu kita posting? Dari pengalaman selama ini, kalau Mbak Yo... Tapi sebenarnya tunggu dulu, Vin. Soalnya yang lebaran kan cuma Mbak ya. Tapi kan iya. Ini sebenarnya nggak cuma soal hampers sih, tapi kayak ulang tahun, atau mungkin hadiah Natal, hadiah-hadiah yang lainnya juga lah gitu. Pokoknya dari orang. Termasuk Maksudnya sekarang kan, kalau di Indonesia kan Gojek, atau delivery makanan kan juga bisa jadi semi hadiah kan ya, entar dapat kiriman. Iya, itu benar juga ya. Oke. Kalau menurut Mbak Yoyen gimana? Ini pertanyaan delikat ya, karena iya, aku udah lama sekali tinggal di Belanda, jadi fenomena. Tunggu dulu, sebenarnya kalau kita akan mundur lagi. Kita share, kita dapat bingkisan atau makanan atau apapun dari orang yang kita kenal, bukan berarti harus teman dekat ya, bisa juga relasi bisnis. Kalau kita share di sosial media itu tujuan kita mungkin cuma ada yang hanya ingin berterima kasih ke pemberi, biasanya nge-tag juga kan, atau sekalian tag pembuatnya. Jadi tag pemberi dan pembuat itu, kalau yang kedua itu testimonial ya, kayaknya enak sekali, bagus sekali punya. Tapi di sisi lain mengkalkulasi reaksi orang yang lihat. Yang satu ada grup yang akan bereaksi, itu teman dekatnya berarti. Atau itu ternyata kantornya di situ, misalnya dia tag kantornya. Atau ini barangnya atau makanannya kayaknya cocok juga untuk dicoba. Apalagi kalau orang itu punya influence yang kuat untuk followernya atau orang yang lihat ya. Tapi ada juga pasti yang reaksinya, ini apa sih pamer? Apalagi kalau Instagram story-nya ya, aku cuma pakai Instagram, aku nggak tahu di TikTok gimana. Nanti yang titik-titiknya udah kayak di formulir gitu loh. Banyak banget maksudnya. Kalau pendapat aku sebagai orang Indonesia yang lama di luar negeri, mau Lebaran atau mau Natal, aku antara ngiri karena temen gue semuanya di sana gitu, nggak jarang kiriman. Pengen juga. Tapi di sisi lain, aku ngerti juga, mungkin aku terlalu cepat ini reaksinya, mungkin kalian akan tanya selanjutnya. Aku pikir seperti yang tadi kalian bilang dalam pembukaan, apakah ada kewajiban untuk membalas? Kalau membalas, kebanyakan dapat kado, balas, misalnya uangnya nggak cukup, bagaimana? Sekarang nanya balik. Kalau menurut kalian gimana? Kalau aku ya Mbak,
sebenarnya gue kalau ngasih orang nggak merasa harus kayak oke, dia aku kasih terus dia harus posting. Malah menurutku lebih bagus nggak usah diposting aja, jadi nggak tahu juga orang lain gitu. Kecuali memang itu kayak produk yang memang harus di endorse gitu ya. Maksudnya aku ngasih tapi aku juga dapat dari orang yang kayak bilang nanti tolonglah ya ini diposting di IGS gitu. So, mungkin aku kasih ke orang lain, jadi itu bantu juga kan usaha-usaha kecil itu. Iya sih, aku akan bilang ke orangnya supaya diposting di sosial media. Tapi kalau aku pribadi yang ngasih aku nggak suka barangku diposting sama yang aku kasih sebenarnya. Tapi kalau dikasih orang, kadang-kadang aku mau posting, kadang-kadang nggak posting juga sih. Ya suka-suka gitu lah. Iya, aku juga lihat hubungan aku dan si pemberi ya. Dan lihat si pemberi itu orangnya kayak gimana. Kalau mungkin ini kedengarannya lame ya. Kalau aku lihat orang yang ngasih ke aku itu teman atau teman dekat dan dia sering share barang yang dia terima dari teman atau kawan-kawannya, aku akan share juga untuk menghormati. Mungkin pengharapannya dia begitu. Tapi aku pribadi sama seperti kamu, Non, aku kasih sesuatu ke orang, dia nggak share ya aku nggak apa-apa, karena aku ngasihnya tulus ya. Kalau kebanyakan sih teman-teman dekat aku dan teman di ring kedua itu yang Belanda-Belanda ya, mereka orangnya private, jadi aku bahkan kadang suka nanya dulu gitu, gue boleh tag lo nggak atau share, terserah gitu. Tapi kalau misalnya kayak orang sini tuh masih sering sekali kiriman kartu ya untuk Natal, tahun baru atau ulang tahun. Itu tuh londo banget dengan teks panjang yang pribadi, aku suka. Tapi itu aku jarang sekali share. Kalau nggak salah tahun lalu aku share tapi cuma depannya aja. Dan itu aku udah tanya ke dia karena aku suka kalau nggak salah kartunya depannya tuh warna-warnanya mirip ke teks aku gitu. Jadi aku bilangnya kebetulan banget. Udah gitu. Tapi yang aku pikirin sih kalau di Indonesia bahkan sekarang pengiriman barang atau makanan aku lihat untuk bulan Ramadan pun udah rame ya untuk puasa atau sahur gitu. Bukan hanya untuk hari rayanya aja, bukan hanya untuk Idul Fitri. Jadi aku mikir ini gimana kalau orang dapat banyak, itu sebagai bentuk perhatian. Aku seneng ya kalau diperhatiin orang karena merasa berarti gue masih ada artinya untuk orang tersebut gitu. Tapi kalau misalnya lagi keputusan uang atau dana terbatas gimana ya? Apalagi di Indonesia gitu. Maksudku kan ada pamrih sedikit atau ada kayak gini deh. Dulu waktu aku masih tinggal di sana aku ingat kalau kita buat sesuatu nganterin ke tetangga gitu ya, kasih. Terus tetangga selalu bilang, oh nih Yan, untuk kamu aja, karena nggak boleh balikin piring kosong gitu istilahnya. Iya, aku ingat Mbak. Kalian ada juga nggak kayak gitu ini? Ada. Aku waktu kecil inget banget itu. Jadi tempatnya piringnya disimpan sama ibuku, nggak langsung dibalikin karena harus ada isinya buat dipulangin lagi. Balikin lagi ya, jadi antar-mengantar. Kalau Vini gimana, Vini? Aku kalau yang budaya antar mengantar sih aku nggak ada pengalaman itu sih. Tapi aku tertarik sedikit dengan tadi Bayo bilang kalau di sana di Belanda, Bayo bisa ada di situasi nanya dulu nih ke yang ngasih kado atau yang Bayo ngasih kado ke mereka tentang boleh nggak nih di tag gitu. Itu respon mereka gimana Mbak? Pernah ada yang memang aduh kayaknya nggak usah deh atau gimana atau selalu oke? Sering kok. Iya, ya karena orang sini saklek ya terus direct gitu loh, Vin. Kayak waktu aku ulang tahun perkawinan yang ke-25 ya tahun lalu kan aku bikin kayak besekan gitu, nasi rames aku bungkusin. Itu ini jadi curcol karena ternyata suamiku nanya, oh kita nggak ngasih ke itu ya? Ya aku nggak ngerasa deket sama istrinya, aku bilang gitu ya. Terus tahu nggak, akhirnya suamiku tuh nganterin ke teman-teman yang lain, tapi dia jelasin suasananya, ya suasananya dan situasinya ya. Sorry, Loren nggak ngerasa. Oh kita ngerti kok. Jadi nggak ada yang share loh, terima. Jadi aku malah dapet ucapan karena mereka nggak tahu ya, aku nggak ngasih tahu jauh hari sebelumnya.
mereka malah kasih ucapan lewat WhatsApp gitu. Terus 2 hari kemudian ada yang datang ke rumah bawain bunga gede. Gitulah orang Belanda. Jadi nurut dan nggak at least itu di pertemanan kita ya. Mereka nggak kepok siapa tuh itu atau kok lu gitu sih gini-gini ya udah. Itu. Iya. Aku Tapi di sini mulai ngasih-ngasih juga sih. Selalu nanya Vin, apalagi kalau menyangkut foto yang ada mukanya mereka ya atau anak gitu. Iya, menarik ya bisa nanya. Aku soalnya nggak kepikiran loh kalau misalnya bahkan mungkin ada etika bahwa kalau kita mau nge-tag orang sebenarnya ada baiknya kita tuh nanya gitu ya, kayak nggak kepikiran gitu. Iya, karena aku udahlah mungkin kalian juga mungkin juga enggak. Aku udah beberapa kali nge-tag 2 teman dekat aku yang sejak 1 tahun terakhir punya Insta ya, yang Londo-Londo itu. Itu juga aku selalu nanya, lo nyaman nggak kalau gue tag kalau kita lagi janjian? Mungkin ntar ada yang kepo-kepo juga sih aku bilang, tapi Instagram gue juga dikunci gitu. Oh nggak apa-apa kan, seneng ya itu tanda. Itu kayak kalau prinsip aku dan teman-teman aku di sini itu kayak proklamasi kasih lihat keluar, oh ini loh sedekat ini kita. Makanya aku lihat juga, aku menarik kalau kadang-kadang aku lagi lihat tuh explore di Instagram, aku bisa lihat beberapa figur-figur yang lumayan terkenal ya, selebgram atau aku nggak tahu lah. Jadi aku tahu, oh ini temennya ini gitu loh. Oh ini deketnya sama sini karena sering ya, apalagi Ramadan ini. Karena dalam aku perhatiin lagi bulan Ramadan gini, kadang-kadang per 3 hari itu dapat bingkisan lain dari orang yang sama ya. Kalian perhatiin nggak? Misalnya aku tinggal di sana, non, kita kan temenan deket ya. Aku jadi setiap 2 atau 3 hari itu ngirim kamu makanan untuk buka atau untuk sahur gitu. Ada yang aku lihat kayak gitu, duitnya banyak, Bu. Oh iya ya. Enggak, maksudnya gini ya, itu juga ya. Kalau menurut kalian, ya aku nyerocos lagi nih di sini. Kalian kalau ngobrol sama, beneran ya aku pikirin ya, jadi kayak efek reuni, ingat nggak sih? Atau efek buka Sebenarnya bersama. ada baiknya juga sih Mbak, kalau menurut aku silaturahmi. Ada baik, silaturahmi bagus dan bisa mendukung UMKM ya istilahnya. Iya benar. Tapi kalau yang dikasih itu kemampuan finansialnya terbatas, sekali lagi ya, karena untuk Muslim di Indonesia Ramadan itu sampai Lebaran bulan mahal. Iya. Ya kan? Apalagi sekarang pandemi. Aku sih senang. Ini aku cuma kayak playing devil's advocate ya, lihat dari sisi lainnya. Kalau Natal kan istilahnya cuma sekali ngasih. Ini sebulan loh full. Ya, aku sih senang aja. Terus terang aku sih ngirinya, aduh ini ada jajanan baru, kapan bisa nyoba? Aku bahkan punya beberapa temen Mbak yang dari ini dari tahun ke tahun ya, kan karena aku follow dia follow aku juga, jadi kita kan sama-sama lihat ya. Dia itu dari hari, mungkin beberapa hari sebelum puasa, dia udah dapat hamper sampai nanti Lebaran. Ya. Setiap hari, jadi postingan dia tuh bahkan hampers terus, sampai aku tuh mikir, wah banyak banget dia dapat mukena, itu kepake semua apa enggak ya gitu. Itu aku jadi mikir tentang sustainability ya. Sorry mungkin aku kedengarannya kayak SJW gitu. Tapi aku mikirnya selalu berusaha positif. Oh mungkin dia sedekahkan ke orang. Ya aku juga mikirnya gitu sih Mbak. Aku mikirnya gitu. Pasti kasih sih. Cuma gila ya berkatnya banyak sekali. Aku sih seneng lihatnya. Tapi di sisi lain note kritis aku itu cuma rasa nggak nyaman atau nggak enak untuk yang dikasih. Dan ngerasa harus balas, tapi dia nggak bisa balas, atau bisa balasnya mungkin level harga yang beda, lebih rendah atau terlalu tinggi ya. Aku ya benar, karena kan itu delicate sekali urusannya. Kalau ngasih kemahalan atau ngasih kemurahan, itu pasti ada aja omongan orang. Mau positif pun, mau negatif pun, dikasih kemahalan kita nggak nyaman ya, aduh gue mesti balas kayak apa. Dikasih kemurahan, kayak nggak sepadan gitu. Maksudku, walaupun orang-orang bilang ngasih nggak pamrih ini, tapi ya itu manusiawi sekali untuk kecewa atau wondering, apa gue salah ngasih ya.
Ini Iya Mbak, aku ngerasa gitu loh. Serius, iya. Ya kan? Kamu pernah gimana, Non? Jadi aku tuh kan bukan orang yang, aku tuh seneng ngasih-ngasih juga ya, ngasih kado. Tapi maksudnya kayak Lebaran itu aku hampir jarang sekali kasih orang. Kecuali kayak ngasih temen gitu. Misalnya kayak Mbak Yu, aku mungkin pas malam Lebaran kasih makanan atau ngasih hampers lah istilahnya. Aku tuh nggak pernah Mbak. Sampai beberapa tahun kemudian, ada temanku tuh ngasih hampers. Terus aku bingung. Aduh, aku masih kasih apa nih? Aku kebingungan banget. Karena aku nggak tahu aku harus balas apa. Tahu nggak Mbak? Ya panik kan? Iya, karena kan nggak pernah ada ya. Maksudnya orang tuaku juga nggak pernah ngasih-ngasih kayak gitu kayaknya. Kalau ngasih tuh ngasih yang ke orang yang nggak mampu. Biasanya ayah ibuku gitu kan, bukan Ya ngasih ke sedekah. teman. Ya. Iya, jadi aku bingung kan. Dan terus Matt juga nanya, kamu emang, terus kan tahun berikutnya aku mulai kayak bingung, ini aku harus balas nggak ya? Aku harus kasih ya nggak ya? Harganya berapa ya kan untuk beberapa orang gitu. Terus Matt bilang, kamu harus ngasih ya. Kalau kamu nggak mau ngasih kan nggak usah kasih. Terus aku sempet kayak ngerasa, kan nggak enak ya, soalnya tahun lalu kan dia udah ngasih. Iya, nah itu cuma ya itulah kita karena dari sikap yang penerima. Cuma aku bisa paham sebagai sikap yang memberi itu pengen share, pengen ngasih, pengen berbagi kebahagiaan atau itu kalau aku pribadi sih tulus ya. Iya. Aku tahu dia tulus Mbak, dia cuma memang pengen ngasih aja. Jadi sebenarnya Noni tuh nggak perlu bales juga gitu tuh sebenarnya, aku ngerti. Tapi aku sebagai orang yang terima tuh merasa kayak, masa aku nggak ngasih kan nggak enak ya gitu. Tapi yang awalnya sih ya, kalau mau lihat secara murni dalam konteksnya, orang ngasih itu sebenarnya kasih perhatian ke kita, berarti dia masih ingat kita itu ada. Dan dia pengen berbagi ya kebahagiaan, atau kalau Ramadan ini kan rasanya kembali suci gitu, terus sesama muslim itu, atau yang dari non muslim ke muslim juga pengen aku tulus mendoakan ibadah puasanya lancar, atau kayak untuk Chinese New Year ya, supaya banyak hoki gitu ya, Vin. Kalau lagi Imlek gimana tuh, Vin? Kamu mungkin ada lainnya harus ngebalas nggak? Nah, sebenarnya ini juga kalau aku personal, aku sangat jarang nerima dan jarang ngasih. Dan termasuk karena jarang nerima, kalaupun terima, aku jarang banget posting sih. Kalau ada yang biasa aku lakukan adalah aku posting foto barangnya, tapi aku kirim personal WhatsApp ke yang ngasih, ngasih tahu kalau barangnya udah aku terima nih gitu. Tapi aku punya keluarga yang sangat aktif sekali loh, ngasih iya, terima juga iya. Aku tahu karena tentunya di post kan. Nah, sebenarnya yang sering jadi pertanyaanku adalah kapankah lingkaran ini akan berhenti gitu kan? Setiap hari selebrasi ada aja kadonya. Ulang tahun ngasih, terus nanti ulang tahun perkawinan ngasih, ulang tahun anak ngasih, dan dia juga menerima bingkisan yang sama gitu. Jadi aku sering kayak, wow, budgetnya berapa? Sama kayak Mbak Noni tadi gitu, karena sama yang Mbak Yo ngomongin juga kan soal apakah yang terima ngasihnya tuh akan jadi tulus nggak ya, atau justru karena nggak enak gitu. Gimana itu ya? Itu memang makanya menarik ya. Tapi ya nggak ada habis-habisnya, terus semakin apa ya, kalau lihat ekses ke atas ya semakin jor-joran. Kalau lihat di bawahnya, oh yang penting ngasih niat gitu. Kayak aku pernah nih ya, 2 bulan yang lalu ada teman SMA aku tinggal di Jakarta, suaminya lagi di Amerika. Terus dia lagi sibuk banget di kantornya sampai cepet gitu. Terus aku pikir udahlah aku kasih aja lah kue-kue pesen di Indonesia, kan sekarang kan enak ya, bisa tinggal dimanapun karena pembayaran digital tuh makin gampang gitu. Aku cuma teksnya, ya gue prihatin sama lo karena pernah LDR juga. Terus dia mewek nelpon aku, makasih gitu. Aku seneng gitu ya, karena dia lagi jauh dari suaminya, terus pandemi udah lama gak ketemu mereka. Nah itu aku tulus banget ngasihnya, dan dia juga, aku senang kalau orang bereaksi kembali ke aku kayak makasih ya kirimannya udah sampai. Itu kayak di-appreciate, nggak perlu selalu harus di-share di sosial media gitu. Dan nggak harus selalu dibales.
Aku udah dapat berapa banyak barang dari Noni, Vin, sama Ah, kartu pos. Aku iya, iya. simpan semua dari Noni, dari Agi. Seru. Mindy itu yang sering-sering kirim. Atensi sekali Mm-mm. teman-teman aku. Cie. Iya, iya, betul. Dan apalagi ya karena aku nggak tahu deh apa Mbak Ayu pernah mengalami perbedaan dulu dan sekarang ya. Kalau menurut aku memang medsos ini sangat membuat kebiasaan untuk ngasih tahu orang lain bahwa kita terima kado tuh jadi kayak boom gitu kan. Tiba-tiba Iya. antara harus atau wajib dengan berbagai alasan tadi ya Mbak Nuni ya. Itu pertanyaan yang sangat apa ya, sangat legit ya, dan sangat dalam jawabannya, karena bukan hanya terpaku dalam terima atau kasih hadiah dan tren, bukan tren lagi, udah jadi bagian dari sosial media, unboxing seestetik mungkin. Tapi dengan kemunculan sosial media itu sebenarnya memicu dan merangsang beberapa insting manusia ini. Kalau mungkin aku bahasanya terlalu mengawang-awang, merangsang atau memicu insting manusia untuk, kalau bahasa Inggrisnya bisa taking the best out of humanity atau taking the worst. Ya, the worst-nya lihat sendiri, netizen Indonesia dinobatkan sebagai netizen dengan komen paling sampah sedunia. Tapi the best-nya kalau misalnya sosial media dipakai untuk menggerakkan sesuatu buat bantu orang atau for the good cause gitu ya. Kalau kayak gini ya, seperti aku bilang tadi, tren untuk share hampers atau hantaran di sosial media itu mendukung bisnis UMKM. Dan mempererat silaturahmi, yang jauh jadi deket, yang deket juga bisa jadi jauh kalau salah terimanya. Ya kan? Nah itu makanya. Jadi sebijaksananya kita aja sebagai pemakai sih, menurut aku pribadi ya, aku tekankan pribadi karena nggak semua sepemikiran sama ya. Mau dijejelin teori ini 24 jam dalam 7 hari ya, 24 hours, bahwa biar aja yang ngasih itu serelanya dan kita yang nerima, terserah kita mau share atau enggak. Tapi kalau pengharapan mereka ada setitik kecil pun di dalam hatinya pingin di-share karena dia ngasih, kita nggak bisa berkuasa apa-apa ya. Iya. Ya kan? Makanya harus kenal juga karakter orang yang dikasih sih ya Mbak. Iya, tapi kayak gini ya, aku lihat juga mungkin di Indonesia mulai banyak seperti itu. Tapi yang bikin menariknya di Indonesia adalah faktor gengsi. Kalau di sini orang Belanda itu ngasih ke orang, secara umumnya kasih ke orang itu barang yang menurut mereka cocok untuk si penerima. Nah, iya itu yang aku suka Mbak. Ya. Karena ya. butuh. Atau mereka pikir, oh ini kayaknya lu seru deh kalau lu punya ini. Karena di sini biasa kalau misalnya mau ulang tahun di apa sih namanya, birthday atau ulang tahun pernikahan atau bahkan jubileum untuk di tempat kerja ya. Di sini tuh biasa kita kalau tahu tanggal itu akan datang, beberapa minggu sebelumnya kita akan tanya ke orangnya, oh kamu mau apa untuk itu? Kalau terang-terangan bilang, oh saya perlu dana untuk biayain pestanya atau sebelum pandemi ya. Atau mereka bilang, terserah lah gue udah punya semua gitu. Atau ada kayak biasanya anak-anak muda atau orang tua juga ada yang bilang loh, kalau misalnya mau ulang tahun pernikahan keberapa, anak-anaknya yang undang akan bilang di undangannya, oh papa mama sebenarnya mau travel ke sini untuk ngerayain ulang tahun pernikahan ini. Kalau bisa minta dananya. Aku seneng kalau ngasih gitu, jadi kita tahu tujuan kado kita untuk apa. Tapi kan kalau di Indonesia dulu ya, aku nggak tahu sekarang. Kalau bisa kasih kado tuh kayak prestis gitu loh. Iya. Sementara ya gitulah. Jadi kadang ngasih nggak mikir, oh ini orang mungkin udah punya banyak.
Nggak semua ya, tapi untuk kayak ngasih tahu ini lo gue bisa ngasih lo segini gitu. Padahal kalau sekarang sih dengan adanya tren sosial media juga nih ya, Vini, kan banyak juga sekarang kalau orang ulang tahun ya di Indonesia pun yang udah punya semua, dan mereka minta oh ya kadonya sumbangin aja ke charity. Aku suka lihat teman-teman kayak gitu, charity pilihan dia ya, itu tuh gitu. Tapi kadang juga aku terus terang pernah ada undangan terus ke charity itu aku nggak begitu simpati sama charity itu, terus aku jadi konflik dengan diri sendiri ya kan. Gimana gue ya, akhirnya aku kirim kartu dan bunga ke orang itu gitu. Dan aku jujur, tapi itu orang Belanda waktu itu. Aku bilang, sorry gue nggak begitu seret dengan charity yang. Tapi kalau sama orang Belanda bisa ngomong kayak gitu, sama orang Indonesia mungkin riskan ya riskan itu. Bisa sih, tapi ngomong bahas tentang ini menarik karena sepertinya hal yang remeh gitu, kayak kita kasih sesuatu ke orang dan orang itu terima, tapi ternyata banyak lapisannya ya. Sebenarnya sih Mbak, memberikannya itu nggak ada masalah sih, malah seneng ya, dan bikin orang seneng juga. Kayaknya nggak ada orang yang nggak seneng deh terima hadiah atau terima apa gitu ya. Yang jadi masalah kalau yang terima itu jadi ngerasa harus berkewajiban membalas, padahal mungkin dia lagi nggak ada uang atau apa gitu loh. Terus dia jadinya nggak mungkin, udah deh nggak usah posting di sosial media, terus pas nggak posting akhirnya mungkin malah bukan memperkeruh sih, maksudnya jadi hubungan mungkin nggak baik, atau tahun depan nggak dikasih hampers lagi gitu. Iya, mana apalagi sekarang kalau kasih makanan tuh susah-susah gampang ya. Iya Mbak, aku tuh adalah orang yang bermasalah kalau dikasih makanan juga. Iya, maksudnya gini loh, selain oke lah kalau untuk dengan kita kenal deket itu orang dan kita tahu dia Muslim, jadi nggak kasih yang haram gitu. Atau kalau dia Yahudi di sini juga ya, terus dia Hindu kita nggak kasih. Tapi vegan itu gampang kalau misalnya pesen di UMKM-nya yang benar-benar vegan ya. Tapi nanti gini, oh dia alergi kacang nggak, dia alergi ini nggak, itu tuh ribet. Oh iya juga ya. Ya, belum juga ada preferensi tertentu, kayak aku nggak suka durian, tapi ya mustahil ya di sini dikasih durian ya, Bu. Aku nggak, tapi ya kalau dikasih sih akan aku terima tentu aja, tapi ya sayang aja gitu kalau nggak bisa dimakan. Ini baru ngomongin makanan ya. Kalau kayak kasih buku juga susah gitu loh. Ini orang sukanya baca apa. Kasih barang juga kalau kebanyakan dipikirin memang jadi ribet ya. Kayak kasih tapi barang kan takutnya nggak dipakai gitu loh Mbak, atau nggak dimakan kalau dia nggak suka. Jadi emang sebaiknya nanya kan. Iya, jadi udah nggak surprise lagi. Kayak kasih barang gini, oh ini barangnya buat ya, tapi kalau misalnya kasih barang gitu, apalagi orang sini yang udah sadar dengan sustainability ya, oh ini barangnya dari jauh ya, berarti udah ada carbon footprint, bayangkan. Oh ya juga ya, aduh ribet kali. Aku tidak suka hidup kayak gini sekarang. Ya, ada yang bilang kayak gitu, kayak gini, aku bikin apple tart ya. Oh, apelnya karena daerah tempat aku tinggal itu seperti kalau di Jawa itu daerah Jawa Barat, jadi penghasil buah dan sayur. Kayak di Sumatera itu Brastagi lah tempat tinggalku. Oh, apelnya yang ras ini yang dari dekat rumah lo kan? Oh enggak, aku bilang. Kayak tadi aku beli apelnya ras ini. Itu kan dari Australia. Jauh. Aduh. Ini aku kasih contoh sebagai gambaran yang ekstrim ya, bisa kayak ada banyak juga sih yang cuek aja. Ntar kayak gini, ini gulanya maple syrup atau Ahorn atau kalau yang vegan itu nanya, jadi kan bukan madu dong, pasti aku nggak pakai madu ya. Ini Ahorn atau ntar ditanya Ahornnya dari Kanada ya, iya dong, Ahorn itu dari Kanada nih, atau maple ya, maple syrup. Iya. Seribet itu bisa, jadi ya
Mungkin itu lebih ribet lagi ya, levelnya lebih tinggi, Mbak. Iya, itu level Next tinggi. level. Aku pernah, nah, ini bukan pengalamanku sebagai, jadi aku pernah, tadi kan Mbak Noni bilang sedikit lebih ribet untuk yang nerima, tapi aku pernah dihadapkan di situasi di mana perihal ngasih-ngasih hadiah ini meribetkan yang ngasih. Karena gini, jadi aku kan terima makanan nih dari yang ngasih, terus yang ngasih ini udah pesen loh, udah pesen, nanti nggak usah dipost di sosmed ya, karena nggak enak, nggak ngasih ke yang satu lagi gitu. Jadi situasinya bisa, padahal kalau dipikir jadi ribet banget ya perihal ngasih hadiah. Harusnya kan ngasih sesuatu tuh yang ngasih happy, yang nerima happy. Cuman karena itu, fenomena ini. Jadi biang koreknya media sosial ya, Vin? Menurutku itu sih. Ya, memang. Ya makanya it brings the best or the worst in human. Karena ya kayak gitu yang suami aku bilang tahun lalu juga. Karena jadi itu ada satu orang yang kita main, aduh kayak anak kecil. Kita hangout, bergaul itu dengan pasangan-pasangan gitu ya. Ya kita udah tua-tua ya, ada yang udah upa-uma pun. Tapi ada, kalian tahulah kalau misalnya mungkin juga enggak, tapi kalau hangout dengan kebanyakan grup kan nggak bisa mengharapkan kita akan sedekat, misalnya ada A sampai H ya. Aku mungkin hanya dekat dengan B, E, D. Dengan istri-istrinya, karena yang berteman itu suami-suami kita atau cowok-cowok. Kita nggak bisa berharap aku akan bisa deket juga atau klik bergaulnya dengan sisanya. Jadi ya waktu itu suamiku nggak pikir aku juga akan bikin paket itu hantaran itu waktu kita silver anniversary tahun lalu. Aku bilang enggak, karena aku nggak begitu nggak rasa deket sama istrinya. Nah itu juga ya, di Belanda itu saklek. Kalau lo nggak ngerasa deket, ngapain? Nggak ada gitu basa-basi. Kayak, oh ya tunggu dulu. Ini aku ngomongnya berlompat-lompat. Jadi ya waktu itu suamiku kayak kamu itu tadi Vin bilang begitu ngantar, tolong ya jangan share karena Loren cuma kasih ke lo gitu dari. Ya. Oh tapi semua mereka ngerti kan, makanya waktu tadi aku cerita mereka akhirnya kirim WhatsApp. Tapi kayak ya gimana ya, susah gampang sih, emang ribet sekali gitu. Kayak waktu itu juga nih ya ngomong tentang kesaklekan orang sini. Aku waktu itu lagi kumpul-kumpul sesama orang Indonesia, aku pikir terus ada orang Indonesia yang lagi hamil besar, bentar lagi mau beberapa lama setelah waktu kumpul-kumpul itu dia akan melahirkan. Itu di sini biasa gitu, kalau ibu hamil kita tanya kamu mau list apa, kamu ada listnya nggak barang yang akan kamu punya gitu. Jadi kita patungan. Tapi ya aku udah londo ireng banget ya, karena dia sendiri juga nggak rasa deket sama aku, terus nggak pernah berbasa-basi ya. Kalau ketemu cuma hai gitu. Ada yang saweran istilahnya di situ keliling. Loren mau ikut nggak? Oh enggak, gue nggak rasa deket sama dia. Gitu. Ada yang orang-orang Indonesia yang baru datang waktu itu dengar aku ngomong kayak gitu rada kaget. Aku bilang ya sorry, kita tinggal di Belanda, suami-suami kalian orang Belanda ya. Kalau nggak rasa deket ngapain? Ya kalau misalnya kayak ketemu di pasar atau lagi jalan di pusat kota, dia ketemu cuma melengos aja, ya why should I give her a gift? Ya kan kayak ya saklek aja kalau gitu. Mungkin orang akan ngecap aku sebagai bici ya, tapi aku bilang ya mengurangi ketidaknyamanan. Kalau misalnya nanti aku ada hajatan, dia juga dimintain saweran, mungkin dia nggak mau karena nggak seret. It's mutual feeling kayak gitu. Menurut aku nggak usah dipaksain. Nah itu juga ya, itu kadang-kadang bisa jadi kayak duri dalam daging gitu. Apalagi kalau aku lihat di Indonesia itu masih, syukur udah nggak semua ya. Kayak misalnya kita berteman bertiga gitu. Terus Vini kamu bawa teman kamu satu lagi si X untuk main sama kita. Terus aku dan Noni ngerasa wajib harus langsung deket sama X. Padahal belum tentu. Ya dan itu jadi bisa
nyambung ke acara berbagi gitu. Misalnya mulai deket nih, terus datang hari raya gitu ya. Terus ya kan dia lihat Vini tuker-tukeran sama aku sama Noni gitu, bingkisan-bingkisan, terus dia mulai kirim ke kita, kan kita jadi nggak srek ya. Iya. Jadi seperti kamu bilang tadi, Non, aduh aku dikirimin, jadi agak panik gitu, ini mesti ngebales apa. Tapi Mbak, kalau udah deket banget ya, kayak kasus aku sama Tika ya. Tika tuh kan orangnya mungkin love language-nya dia salah satunya suka kasih kado, si Tika itu. Mbak Yuan tahu kan? Ya. Nah, jadi dia tuh kalau suka kasih barang-barang kecil ke aku, misalnya cangkir gitu. Terus aku kan kayak, aduh kakak mesti kasih apa nih gitu kan. Terus dia selalu bilang, kakak kan nggak perlu balas, aku cuma mau ngasih gitu. Jadi kalau yang kayak udah deket banget gitu mungkin nggak ada masalah karena kita udah sama-sama tahu, dia mau kasih, aku nggak mesti harus balas. Kalau aku mau kasih ya udah gitu, dia juga nggak mesti harus balas. Yang susah nih hubungannya antara Mbak. Iya benar, yang masih belum jelas batasannya, karena kan temenan itu atau berhubungan sosial ya, selain pacaran atau pernikahan, itu kan kita ada batasan masing-masing dari kedua belah pihak. Kayak, tapi ini agak nyimpang juga sih, tapi ini jadi basis, jadi dasar untuk semua ketidakenakan ini. Definisi pertemanan apa gitu loh. Kadang-kadang kalau kita naksir cowok atau orang yang untuk masalah asmara gitu ya, kita kan akan suka wondering, apa sih gue artinya buat dia gitu. Tapi untuk pertemanan kayaknya masih tabu ya, bilang dia ngelihat gue seperti teman atau gimana gitu loh. Terus akan dicap apa sih istilah sekarang, baper atau lebay gitu. Ya kan? Tapi kalau udah hubungannya itu semakin dekat, nanti akan berjalan dengan alami. Cuma kalau di satu pihak lengkapin beberapa langkah jadi cepat, sementara di pihak lain belum siap, itu bisa jadi gesekan dan panik. Iya. Oke, nih aku mau nanya, sebagai yang sudah berpasangan, ini aku jadi kepikiran, apakah sebenarnya urusan keribetan hampers posting apa nggak posting ini hanya di perempuan ya? Kalau di cowok mungkin lebih santai nggak sih urusan begituan? Bayu gimana? Nggak peduli. Nggak peduli sih suami aku. Cuma dia merhatiin aja emang. Kebanyakan ya yang itu tuh cewek. Ini memang kayaknya tipikal perempuan sih, Vin. Kalau cowok mungkin, kalau aku pernah tanya, seribet apa sih pergaulan dengan umur kita sekarang, aku tanya ke dia. Lalu dari geng-geng lo, ya mungkin ada yang gak serk kalau nggak diajak jalan. Di gengnya dia. Ada juga ya? Enggak, karena kan dia tuh setiap tahun, waktu sebelum pandemi, dia tuh winter sport sama gengnya yang 8 orang itu. Dan mereka pasti itu winter sport selalu winter ya. Kalau bulan April Mei itu mereka biasanya city trip, long weekend, bapak-bapak ke salah satu kota di bawah di Mediterranean, kalau nggak Italia, Spanyol, Portugal atau Yunani gitu. Terus kan tahun lalu ya, aku blank. Tahun 2019 mereka terakhir ke Italia deh kalau nggak salah ya, ke Napoli. Terus suamiku pulang ke rumah beberapa hari kemudian dia bilang gini, si ini mau ikutan loh ya, tadi WhatsApp gue, karena kayaknya seru ya kalian berlapan selalu, karena ini kegiatan mereka udah 10 tahun gitu. Tapi karena ada 2 yang rada banci tampil, sering share gitu, yang lain mau ikut. Terus suamiku kan nggak begitu, gara-gara si itu sih share, kita lagi ya boys will be boys, ngerti nggak ya? Jadi kan mereka seseruan kayak naik tuk-tuk lah apalah, dan mereka semuanya sportif, jadi banyak yang pengen ikut gengnya gitu. Aku bilang, tapi kalian eksklusif atau enggak? Nah itu karena yang ini nggak begitu bisa, ya sama aja sih kalau sama perempuan, cuma less ribet, Vin. Tapi kalau ngasih barang sih enggak.
Kalau Mbak Doni gimana? Sama kayak Roni, Mbak. Iya. Hampir nggak peduli sih, Matt. Dia malah lucunya ada satu temennya sekarang di Amerika. Temennya itu selalu kasih dia barang-barang kecil. Kadang-kadang cuman apa sih, alas minum gitu. Tapi gambarnya putih sama hitam, Mbak. Putih sama merah, Mbak. Bendera Polandia. Matt kan Polandia. Iya. Terus dia bilang, tapi ini bisa dipakai sama kamu dan Noni. Kan Noni kan Iya, Indonesia, balik. merah putih. Gitu. Pokoknya hadiahnya dia tuh kecil-kecil yang lucu-lucu gitu. Tapi Maksudnya cowok ya, lucunya itu ada artinya buat Matt kan sama aku. thoughtful ya. Iya. Tapi memang nggak gede-gede sih itu tadi, kayak alas minum. Terus apalagi ya, dia pernah kasih t-shirtnya itu gambar film yang Matt suka gitu. Yang pas Iya. ini baru-baru ini gara-gara Matt baru dapat kerjaan, dia kasih itu hadiahnya. Iya. Tapi Matt nggak pernah ngasih dia. Tapi dia tetap ngasih. Tetap ngasih, iya lucu ya. Iya, itu dia bentuk atensinya. Dia kayak yang tadi aku bilang kan, orang ngasih tuh bisa karena pengen berbagi kebahagiaan atau lihat barang terus mikir, oh ini kayaknya dia akan seneng kalau dapet ini. Iya benar-benar sih Mbak. Ini nih aku baru dapet ini 4 biji. Dari teman aku kemarin itu hari Senin, kantor aku baru pindahan. Ternyata gedung kantor aku itu dekat rumahnya dia. Di sini kan masih lockdown, jadi boleh terima 1 orang. Aku bilang, ntar gue kerja cuma pagi aja, terus siang gue bisa lunch di rumah lo. Terus dia langsung, ini perempuan banget ya. Perempuan kan suka tiba-tiba ngasih gitu, just because. Iya. Gitu. Gue kemarin lagi browsing, terus lihat ini cocok karena warnanya cocok sama warna-warna di dalam rumah lo. Aku bilang lo terharu gitu. Tapi akhirnya dia ngaku, lo nggak usah repot-repot gini sama gue. Aku bilang. Terus dia bilang, ya kan lu sering banget ngasih gue makanan tiba-tiba. Karena aku kalau masak banyak suka anter gitu ke dia. Masih nggak enakan juga loh, padahal teman dekat. Oh. Iya. Kayak manapun kayaknya tetap ada perasaan gitu sih Mbak. Iya. Terus aku pulang ke rumah, suamiku lihat itu, dapat apa kamu dari deh? Dapat itu. Terus kata Julia, iya perempuan begitu, laki-laki enggak. Itu berarti ngaruh ya? Iya, apa nggak akan bisa paham kalau perempuan tiba-tiba kalau dia bilang somar ya, out of the blue gitu aja ngasih. Tapi mungkin itu bahasa sayang atau bahasa perhatiannya perempuan kali ya. Betul. Ini terlepas dari konteks bisnis. Kalau bisnis kan mungkin ngasih hampers emang namanya bisnis, ada keperluan juga gitu. Tapi ini yang personal lah. Iya, yang kecil-kecil. Tapi aku lihat juga ngasih makanan atau minuman gitu atau UMKM ya, karena sekarang aku lihat banyak bingkisan seperti essential oils atau pokoknya untuk perawatan seperti sabun atau mukena ya untuk Ramadan gini. Itu sih aku bagus sih. Aku kalau nerima sesuatu sih aku akan seneng, makasih, udah ada atensinya. Kalau misalnya dikasih barang terlalu mahal, aku akan balas lagi, tapi ya aku nggak basa-basi, aku bilang ya sorry cuma bisa ngasih begini. Bener. Kalau aku sih andalannya karena aku suka masak sama baking ya, kalau dikasih orang gini ya kayak teman deket gitu, lu sering banget sih bikinin gue, aku bilang ya itu love language aku karena aku nggak bisa masak sedikit gitu loh. Apalagi kalau udah ada beberapa resep yang udah jadi andalan aku bikin sekali banyak karena aku pikir ini pasti suka dikasih. Tiba-tiba ucuk dateng nganterin gitu, terus mereka ya seneng aja ya. Siapa sih yang nggak seneng dikasih makanan? Iya, aku juga Mbak, terutama kalau makanan yang dia masak sendiri, karena aku mikir dia udah ngeluarin effort untuk masak, terus ngirim lagi. Ya, berarti ingat kita kan. Ya. Culture juga berarti ngaruh ya, gimana orang menanggapi hubungan ngasih dan nerima kado ini ya. Iya, tapi aku hanya bisa ngomong untuk Indonesia, Belanda aja ya, karena aku tinggal di sini. Aku nggak bisa bilang orang Eropa begitu semua, karena kayak gini ya. Sekarang mungkin dengan adanya sosial media itu udah lumrah untuk unboxing. Tapi pertama kali aku ke pesta ulang tahun di sini, aku kaget, Vin. Karena tamu-tamu semua datang,
begitu satu tamu datang, yang lain udah ada di ruangan, satu tamu datang bawa kadonya dikasih ke yang ulang tahunnya cium pipi 3 kali, makasih, dibuka kadonya di saat itu juga. Aku yang baru datang dari Indonesia kan kejut-kejut, tahun 95 ya. Aku Oke. bilang, kalau misalnya kadonya kurang, pola pikirnya masih Indonesia banget saat itu ya. Kalau misalnya ngasihnya kadonya kecil atau si penerima nggak suka gimana, tapi selalu ada basa-basinya orang Belanda ya. Bahkan ya mungkin Oni tahu ini juga kebiasaan di USA ya. Terus mulai akhir tahun 90-an kasih kayak iPod ya zaman dulu. Kan itu mahal. Ada tuh pernah ke ulang tahun orang dia dapat iPod tapi ada bonnya. Iya, tapi yang ngasih masih megang bonnya di dompetnya, dia bilang begitu dibuka, makasih, iPod keren gini-gini ya. Terus yang ngasih bilang ini, kalau lo nggak suka warnanya, ini bonnya bisa tukar. Iya. Iya. Aku udah bisa menerima itu, Mbak. Karena di US pasti setiap kali Natal dan ulang tahun aku disertakan dengan bon. Iya, gila ya. Aku juga sekarang gitu kalau ngasih, apalagi ngasih buku ya ke teman-teman deket yang aku tahu selera mereka maunya baca apa gitu. Aku bilang, siapa tahu lo udah punya, bisa tuker lagi gitu. Iya. Atau nggak begitu suka. Lucunya tuh sampai mereka bilang juga, pokoknya kalau nggak suka langsung dikembaliin ya, jangan nggak dikembalikan gitu. Pasti kadang-kadang aku tuh mikir kayak, wah, segamblang ini ya ngasih kadonya. Tapi banyak tentang ngembaliin kayak gitu, aku pernah begitu ke suami sendiri dan aku tersinggung. Gimana ceritanya? Aku kasih dia kemeja. Tapi dia nggak begitu suka. Padahal aku yakin di kepala aku, gue istrinya udah tahu selera. Iya. Terus dia balikin loh, tapi jangan ngambek dong, dia bilang. Mendingan aku balikin kan, aku bisa ganti beli yang sesuai selera aku. Ada beberapa detail yang dia nggak suka di kemeja. Terus, gitu sih aku bilang. Terus aku ya di mata dia agak-agak lebay gitu. Alah, nggak usah lah, kan cuma kamu kan akan ingat sekarang, anggap aja ngasihnya tuh yang ini, dia bilang setelah dia tukar. Tapi aku ngambek waktu itu. Waktu masih muda, belum punya anak. Udah 20-an tahun yang lalu. Tapi kan berarti aku salah dong lihat lemari kamu, pakaian enggak, itu detailnya aja dijelasin. Oh ya udahlah. Kalau sekarang kalau misalnya kita lagi pergi berjauhan satu sama lain ya gara-gara telepon, smartphone ya, dia biasanya foto. Ini kayaknya bagus buat kamu, suka nggak? Kalau suka dibeliin. Ya suami aku kayak gitu orangnya. Dia metroman, jadi suka shopping. Dia metroman, suka shopping. Bahkan beliin parfum aku ya cocok-cocok aja. Lebih pinter dia ke aku sih daripada aku ke dia. Jadi habis itu aku stop aja, Levin. Kapok. Iya. Oh gitu. Ya gitu, terus kalau punya pasangan ya ribet lah memang ngasihnya. Atau kayak gini ya sekarang, ponakan aku lagi ponakan aku cowok, pacarnya lagi hamil. Di keluarga ipar aku ini kebiasaan, bukan kebiasaan sih, karena yang satu lagi kakaknya dia 2 tahun lalu hamil, tahun lalu hamil, terus kita kasih kado besar gitu loh, yang mahal tapi kepake, kayak stroller ya bahasa Inggrisnya, kereta bayi itu kan lumayan harganya, tapi kan itu investasi untuk bisa di-upgrade sampai anaknya umur 4 tahun ya. Nah kemarin itu dia sama ceweknya lagi hamil sekarang, pacarnya ponakanku. Aku udah bilang, kamu bisa daftar barang yang kamu mau, nanti kita tante-tante sama om-om patungan. Dia tuh nggak enak. Nggak usah deh tante, soalnya itu kan mahal. Justru itu kita mau ngasih karena kita punya dan bisa, dan kalian kepake gitu, karena kan pengeluaran banyak ya.
dia masih sampai sekarang masih nggak enak gitu, sampai pacarnya dia ponakan gue cowok bilang, ya tante dia masih nggak enak kan, dia bilang aja di keluarga kita begitu gitu. Itu juga ya nggak enakan karena ngerasa terbebani karena kan ya. Tapi sebenarnya ya, itu manusiawi ya, ngerasa kayak gitu. ya kita kan ngasih yang perlu ya. Oke lah kalau misalnya dia mau beli yang nggak semahal yang kita udah budgetin gitu ya nggak apa-apa. Tapi ya pokoknya kita kasih tahu ke dia, oke kalau kalian kan perlu stroller. Nanti kalau misalnya naksir sesuatu bilang ke kita, nanti kita yang patungan gitu. Dia nggak enak. Ya begitulah. Tapi kalau ngasih-ngasih ya aku masih ingat loh, aku waktu kawinan dulu tahun 95 itu di undangannya kertas ada gambar amplop. Waktu itu tuh masih tabu ya, udah mulai ada sih, tapi belum selumrah sekarang. Tapi aku akhirnya jelasin, aku lebih baik dapat dana, bisa aku simpan untuk hias rumah di sana, maksudnya di sini ya di Belanda. Daripada kalian kasih aku barang kado sekian banyak piring, itu tuh bawa ke Belandanya susah, aku bilang. Yeah. Akhirnya mereka ngerti, oh ya, zaman dulu kan kalau nikahan masih yang kadonya tuh jam dinding, piring, itu kan berat dan banyak gitu. Akhirnya mereka ngerti sih, karena yang orang Jawa bilang, jangan deh minta amplopan gitu kan saru, kayak kamu orang nggak punya aja. Kata yang aku gitu loh. Mungkin emang gitu Mbak dulu ya. Zaman dulu tuh kali ya. Ya bukannya saru yang itu nggak praktis. Aku jelasin pelan-pelan loh. Itu juga ya ngasih kado juga, kalau misalnya mau ngasih kado gede ada yang ikut berpendapat gitu. Ya kan? Iya. Misalnya, apakah pantas ngasih itu? Nah, atau itu nggak sesuai? Hah? Iya, seberapa banyak ya itu? Kalau aku nggak tahu deh Mbak Yu sama Mbak Doni, kayaknya sih lumayan sering ya nerima kado ya. Seberapa banyak sih kado-kado yang akhirnya berujung yang nggak wasted sih ya, nggak kepake gitu loh. Diapain gitu? Apakah benar akan dikasih ke orang lain lagi? Ya, aku sih selama ini aku dikasih kado aku pakai sih semua. Usahanya apa ya? Iya. Rigid Mbak dikasihkan ke orang lain. Kalau aku, kalau nggak kepake. Oh, kalau Mbak Doni kasihin ke orang lain lagi ya? Iya. Ya maaf kalau nggak kepake kan soalnya daripada di rumah. Iya. Makanya biasanya kalau orang yang udah deket-deket suka nanya sih. Atau makanya aku suka seneng kalau ada orang yang nanya, Mbak Noni Noni maunya apa hadiahnya? Terus aku bilang, oh iya mau A. Atau dia udah kira-kira dia sukanya ini, aku akan kasih ini. Karena nggak kebuang, takutnya kebuang. Bukan ya, kebuang, mungkin nggak kepake ya. Mungkin kalau aku karena orang sini ya gitu ya, ngasih sesuai kebutuhan atau sesuai yang mereka pikir akan disukai sama penerima. Jadi aku nggak ada waste atau blunder gitu dapat hadiah yang aku nggak begitu suka gitu. Efektif. Aku dulu sering nggak dapat lipstick, dikasih lipstick terus warnanya tuh nggak cocok sama aku. Terus Mbak Noni, tapi ngomong-ngomong ya. Yang lipstick Mbak Noni kasih ke orang? Ada yang dipakai jadi dicampur-campur, ada juga yang kalau udah warnanya nggak banget maksudnya di kulit aku juga nggak cocok, ya aku kasih orang sih. Tapi ini tentang saling kirim bingkisan atau kado, ini termasuk oleh-oleh nggak? Oleh-oleh enggak lah Mbak, oleh-oleh mah suka-suka orang dong, ngasih apa aja. Tapi kan ada yang minta ya, oh my god. Oh minta oleh-oleh, wow. Oleh-oleh sih, aku ya nggak bisa lah, lo nggak bisa bilang apa-apa lah kalau oleh-oleh. Aku jarang loh ngasih-ngasih, kalau misalnya aku lagi jalan-jalan kemana gitu, aku
aku hampir nggak pernah bawa oleh-oleh untuk ipar loh, karena nggak kebiasaan di keluarga ipar aku. Kalau udah nggak kebiasaan enak juga Mbak, kalau masih kebiasaan itu yang nggak Iya, enak. ada sesekali pernah bawa gitu, tapi bukan kewajiban gitu. Sementara, tapi itu agak berlawanan dengan kebiasaan orang Belanda ya, yang untuk hal sekecil apapun mereka harus bawa bingkisan, namanya klein Heitje. Jadi hal-hal kecil. Kayak kalau misalnya pertama kali diundang makan ke rumah, bukan pertama kali sih, diundang makan ke rumah orang atau ketemu, selalu bawa sesuatu bingkisan gitu, karena mereka sungkan untuk datang dengan tangan kosong. Jadi Iya. bawa coklat sebungkus atau minuman Wine. ya, wine, bir, atau zaman sekarang ya adalah minuman-minuman hipster vegan kalau orangnya vegan. Kombucha Terus ya bawa Mbak. kombucha atau segala macam green tea lah yang ya gitulah, kamu tahu non. Ya itu selalu ada bingkisan gitu. Jadi lain kali kalau kita diundang balik ya aku bawa makanan sih biasanya. Biasanya juga Tapi itu ya, bawa makanan tapi yang Mbak Yo, aku apa? mau cerita, ini aku potong. Aku juga sebenarnya rada-rada sungkan. Ingat nggak waktu pas Mbak Yu pertama kali datang ke sini, dia datang ke Medan, terus Mbak Yu nanya, Noni kamu maunya apa? Terus kan aku bingung gitu kan Mbak, kayak maunya Iya. apa ya, kan gak enak ya, mesti Itu bilang lomba Mbak, aku banget mau ya. titip ini. Ya kan aku udah nanya, akhirnya kan ya kamu kasih tahu, oh maunya ini, itu kan kepake beneran non. Iya, memang akhirnya kan aku pakai karena memang aku perlu, memang aku mau dan butuh kan, karena aku mau Ya. itu. Tapi kan untuk bilangnya itu kan kayak, Itu biasa. Aku bawain itu. Waktu itu Matt juga, karena tahun sebelumnya kita ketemu di sini ya. Iya, terus kan Mbak datang 2 tahun kemudian ya kalau nggak salah. Tahun depannya summer. Kalian di sini winter. Aku tahun depannya summer datang. Terus aku waktu di sini lihat si Matt tuh suka beberapa tipe bir, Vin. Aku bawain lah birnya 3 botol, seru. Tapi nyampe di Medan, non, kita ketemu di Bukit Lawang, terus Noni bawain BK Ambon. Anakku sama ponakanku yang ikut itu seneng banget, tau nggak? Ini enak sekali kuenya. Dia makan loh, mereka makan Mbak Yoyo semua. nanya aku, Noni kamu maunya apa? Kalau Matt mah gampang aja, dia tinggal dibawain alkoholnya, dia udah senang gitu kan. Terus aku kan rada nggak enak, terus tapi aku lagi pengen banget itu sih parfumnya Kiko. Jadi aku bilang, Mbak Yoyan sebenarnya aku pengen parfum Kiko. Why not? Aku mendingan ngasih yang orang beneran mau dan pengen ya, siapa tahu ada di bucket listnya, daripada ngasih yang generik. Makanya aku rada desak Noni sih waktu itu. Noninya nggak enak kan, diem gitu. Maunya apa nanti? Tapi aku nanyanya jauh-jauh hari sebelumnya sih, jadi bisa tahu. Jadi sebenarnya urusan ngasih kado ini nggak akan ribet kalau ada pengertian ya antara yang ngasih dan yang Sebenarnya terima. gitu sih ya. Nggak apa-apa sih, tapi ya susah ya. Tapi yang terberat ya menurut pengamatan aku dan pengalaman aku pribadi juga, dananya itu, maksudnya. Iya benar. Kasihan soalnya, karena itu sangat sensitif. Karena kan ini kalau mau bahas ekstrim ke bawahnya ya, orang nggak punya uang itu adalah hal yang tabu dan bahasa Indonesianya sungkan untuk kasih tahu ke orang lain. Iya. Karena ada lapisannya lagi, orang mungkin ada yang menghakimi ke dia seperti kenapa lu bisa nggak punya gitu, padahal kelihatannya oke. Kita kan nggak tahu pergumulan orang ya. Iya. Apa tahu adalah pos pengeluaran yang besar yang kita nggak tahu saat itu gitu. Jadi itu shameful itu menurut aku, bikin orang sungkan dan gengsi orang itu yang misalnya kekurangan dana untuk mengakui. Nah, kalau aku sih di sini pengalaman ya bukan tentang kasih bingkisan sih, tapi sebelum pandemi kalau mau hore-hore sama teman-teman di sini, sementara aku udah pengeluaran besar, aku bilang udahlah kita nggak usah keluar dulu, atau ada yang ngajak ke kota lain jalan, dana
hura-hura gue udah habis, mendingan makan di rumah gue, aku gituin. Tapi aku bisa begitu ke teman dekat karena aku udah nyaman, mereka bisa nerima dan mereka juga kadang suka share gitu ke aku. Dan hura-hura udah habis, kita minum-minum di rumah aja gitu. Tapi kalau sama orang yang ngasihnya itu hubungannya masih sebatas kenalan atau kenalan baik, aku kebayang itu situasinya sangat tidak nyaman. Menurut kalian gimana? Ini? Iya sih. Kalau bisa sampai di tahap kayak Mbak Ayu sih enak sih ya. Maksudnya bisa se-open itu. Ngasih tahu bahwa kita lagi di tahap apa untuk urusan kado ini itu. Ya itu balik lagi aku tuh kebetulan circleku juga nggak terlalu aktif ya untuk ngasih kado atau ya untuk ngasih kado sih. Tapi aku sering merefer ke keluargaku yang cukup sering nih budaya-budaya ngasih kado, dan kadang yang sering kepikiran aku ya itu kalau yang nerima terus-terusan tuh gimana rasanya, ya itu ya dengan pertimbangan dana, apakah butuh nggak butuh gitu kan, karena kan itu yang dikasih adalah pure hampers Mbak, pure hampers yang entar tas kecil lah, entar ya itu loh, maksudnya ya mungkin memang niatnya baik. Pernak-pernik ya. Pernak-pernik betul. Niatnya ngasih mungkin baik, tapi ya itu orang yang nerima tuh gimana gitu rasanya. Jadi lebih Iya, yang kalau misalnya kirimnya pernak-pernik kalau nggak dikasih sebenarnya kita bisa hidup gitu, kita nggak mati gitu kalau nggak dapet itu istilahnya ya. Iya. Tapi ya ribet sih ya, Vin. Tapi dan yang lebih bukan mengkhawatirkan sih, yang bikin aku jadi mikir seperti yang tadi kamu bilang, Vin, sampai kapan circle ini akan berlangsung gitu. Karena kalau aku lihat trennya makin kesini makin jor-joran. Iya. Aku pernah nanya sama kamu kan, 2 tahun lalu tuh gimana? Ingat nggak? Kayaknya tahun lalu Mbak, karena pandemi kan yang ngasih hampers jadi makin banyak karena kan nggak bisa ketemu. Iya. Aku nanya ke kamu kan waktu Ramadan tahun lalu, Mam gimana kamu? Yang kamu bilang, iya Mbak kadang-kadang suka dapet terus nggak kemakan, itu kan sayang. Itu tuh kita baru orang biasa ya, maksudnya bukannya endorser yang udah bahkan dapat dari produsen tertentu yang ngasih aja gitu untuk endorse, mungkin gratis atau berbayar. Tapi ya mereka juga banyak staffnya sih kalau aku lihat ya, bisa dibagi-bagi, tapi tetap antara mubazir. Dan aku suka sedihnya ya, mungkin ini SJW aku ya, kalau dapat barang yang orang yang berusaha, yang pengen sekali punya barang itu, mati-matian nabung untuk bisa beli, sementara orang yang, ini aku ngomong tentang influencer ya, sementara influencer yang udah punya barang itu mungkin 5 biji, dapat lagi. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Maksudnya orang yang udah ada malah dikasih terus, sementara orang yang pengen sekali dan mungkin perlu untuk kerjaannya atau untuk sekolahnya, itu tuh harus nabung. Iya. Itu nggak fair menurut aku. Sorry. Tapi itu kan keberuntungannya dia, Mbak. Iya memang, tapi itu sistemnya ada yang salah di sistem itu gitu menurut aku pribadi ya. Ini mungkin SJW banget deh. Tapi bodo amat lah, menurut aku emang nggak fair kok. Apalagi yang nerima gratisan itu dengan bangganya memposting itu setiap kali dia dapat ya. Iya, setiap hari. Oke lah. Ya, itu aku bisa ngerti, mungkin dia dapat itu karena itu counter prestation yang diharapkan dari merek itu ya. Kalau kerjaan susah sih ya Mbak Yo. Iya, ini kerjaan itu lain. Ada perjanjian khusus, ada klausul ya. Iya. Jadi menurut Mbak Yoyen soal hampers-hampersan ini ya apa ngasih, ya kan Mbak? Tapi yang dikasih juga nggak usah terlalu jadi beban. Ya, karena kalau misalnya ngasih terus orang yang nggak ngasih, ingat siapa tahu dananya kurang. Itu yang ditekankan. Oke, kalau gitu kita tutup podcast hari ini. Terima kasih Mbak Yoyen selalu jadi tamunya kita. Yang setia. Terima kasih. Aku selalu suka diajak ngobrol kalian. Iya. Nanti kita ngobrol lagi topik lain bareng Mbak Yo.
Ya, makasih Vini, Noni, sukses ya. Thank you, Bye. Mbak Yeyen. Sampai. Bye.